Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tekno. Kalau lo tahu kuartal pertama di tahun 2024 Realme udah ngerilis si Realme 12 series nih. Dan 4 bulan silam mereka langsung launching seri terbarunya yaitu Realme 13 series. Kayaknya perasaan tuh cepet banget ya teman-teman. Ibarat kata kayak setahun itu ada 2 HP alias 2 seri yang launching secara bersamaan. Sebenarnya kalau menurut gue kayak gini tuh berasa cepet banget. Karena kasihan nih buat kalian yang udah nabung susah payah buat beli Realme 12 misalkan. Tapi nggak lama kemudian 4 bulan selanjutnya bakalan ada seri selanjutnya. Ya ibarat kata kayak beli HP sekarang kayak nanggung gitu loh. Nanti juga bakal ada seri yang terbaru. Sama halnya kayak si Realme 13 ini, smartphone 2 jutaan yang katanya bintang 5 cuy. Pas waktu gue tahu punya tagline bintang 5, gue agak sedikit kaget gitu Apa yang ngebuat smartphone ini bisa dibilang sebagai julukan gaming bintang 5. Tapi kalau misalnya lo tonton video ini sampai habis, mungkin bakalan terjawab mengapa smartphone ini punya julukan gaming bintang 5 gitu Ya ibarat kata udah kayak panglima tempur nih HP. Oke, buat harga sendiri sih katanya 2 jutaan tengah nih untuk varian 6/128 GB. Dan untuk varian tertingginya tuh di angka 2 jutaan tinggi, ya mungkin hampir 3 juta kali ya mepet. Karena banyak banget rumor yang beredar harga HP ini tuh sekitaran 3 jutaan. Dan jujur gue belum tahu harga HP ini pas waktu video ini dibuat itu berapa. Tapi pas waktu udah launching nanti gue bakalan pin di kolom komentar aja buat masalah harga. Untuk masalah harga kita taruh patokannya 2-3 juta lah ya teman-teman. Nah kalau menurut gue spesifikasi yang dikasih dengan harga segitu sih cukup dibilang udah oke sih, pas-pasan lah. Nggak oke tapi pas-pasan aja buat harga segitu. Dan membawa beberapa upgrade juga pastinya daripada seri sebelumnya. Gue langsung bahas aja dari segi downgrade-nya terlebih dahulu biar kalian nggak berekspektasi lebih soal smartphone-nya satu nih. Tapi nanti gue bakalan bahas segi upgrade-nya juga ya. Kalau dari segi SoC bisa dibilang sih ini pakai Snapdragon 685. Dan lo kalau tahu ya di seri sebelumnya di Realme 12 5G itu menggunakan Dimensity 6100 Plus. Yang artinya di situ kan seri 5G ya teman-teman. Dan beda ini Realme 13 Basic. Ya kemungkinan nanti bakalan ada seri yang 5G-nya tapi nggak tahu sih ya bakal launching atau enggak. Kemungkinan kalau misalkan launching bakalan ada upgrade SoC gitu Tapi yang jelas di sini perbedaan nih teman-teman. Ada yang Realme 12 5G dan juga ada Realme 13 yang artinya ini merupakan dua produk yang berbeda gitu Dan juga otomatis buat SoC-nya juga bakalan beda. Kalau gue compare dengan Dimensity 6100 Plus ya teman-teman, perbedaannya itu sekitaran 100 ribuan. Sama seperti Helio G99 yang dimana di sini bedanya sekitaran 100 ribuan. Ya memang bisa dibilang dari segi angka antutu si Snapdragon 685 berasa cupu. Itu bisa kita akuin ya teman-teman. Oke, gue bahkan sajin data benchmark lainnya seperti Geekbench 6 yang dimana kalau kalian lihat single core dan multi core dapat di angka kurang lebih 470 untuk single core dan multi core-nya itu dapat di angka 1400-an ya teman-teman, 1300 sampai 1400. Lalu di 3D Mark benchmark di sini kita running selama 5 kali, skor tertinggi itu dapat di angka 640-an ya teman-teman. Buat stability-nya itu cukup tinggi, dapat di angka 99,7%. Temperaturnya tergolong adem di angka 36 derajat Celcius dan baterainya itu berkurang sekitaran 7%-an aja. Lalu nggak sampai di situ, gue juga udah coba untuk CPU throttling nih ya. Di sini kita 3 skenario seperti biasa, 30 menit, 45 menit dan juga 60 menit. Hasilnya di 3 skenario itu kalau kalian lihat secara grafik di sini masih aman, masih hijau dan merahnya itu nggak ada sama sekali. Bahkan kuningnya pun tipis-tipis, paling nyentuh di angka orange dan itu pun juga jarang-jarang. Temperaturnya sih yang paling gue salutin karena tertingginya itu cuma di angka 38 derajat Celcius aja pas waktu kita benchmark CPU throttling selama 60 menit. Jadi memang secara stability HP ini dan juga SoC ini tuh punya kemampuan yang oke. Walaupun memang dari segi angka ya memang berasa cupu gitu nggak suhu. Terus juga kalau kalian notice tadi untuk masalah temperatur bisa gue bilang di semua benchmark yang tadi kita udah jalankan HP ini tuh masih tergolong adem. Ya karena ini baik lagi sistem cooling yang dipakai dari HP ini tuh tergolong oke karena pakai 7 layer nih buat di harga smartphone 2 jutaan. Ya menurut gua sosok lah buat di harga segini pakai sistem cooling yang oke. Ketimbang HP-HP lain di harga yang sama tidak memiliki sistem cooling. Dari sini kita bisa menilai kalau smartphone itu punya kemampuan stability yang oke dan fokusnya memang bukan ke masalah performance yang ngebut-ngebutan ataupun skor antutu yang tinggi-tinggian. Di sini fokusnya lebih ke gaming experience mungkin ya teman-teman. Karena pas waktu gue coba experience gaming di HP ini, terutama buat di kelasan smartphone entry level itu berasa upgrade.
Langsung aja kita mulai gaming test dari mulai HOK alias Honor of King nih teman-teman. Yang dimana untuk settingannya kita coba ke settingan ultra ya teman-teman. Dan buat FPS itu dapat di angka 60, stabil, minim banget terjadi frame drop. Yap, ini oke banget. Baterainya juga berkurang sekitar 7%-an aja dan temperatur tertingginya nyentuh di angka 36 derajat Celcius. Jadi buat main game HOK aman parah. Lalu game PUBG Mobile settingannya adalah smooth ultra. Di sini untuk FPS sih jangan berharap lebih karena dapat di angka 35 sampai 40 FPS aja. Baterainya juga berkurang sekitaran 7% sama kayak game HOK tadi ya teman-teman. Dan temperaturnya sendiri di angka 36 derajat Celcius. Tak lupa untuk masalah gyroscope di sini lancar, nggak ada delay sama sekali. Lalu Genshin Impact settingan lowest 60 FPS ya teman-teman. Di sini FPS dapat di angka 20 sampai 30 dan buat baterainya berkurang 8%. Lalu untuk temperaturnya nyentuh di angka 39 derajat Celcius aja, itu untuk temperatur tertinggi di game Genshin Impact. Jadi kalau misalkan ngomongin angka, smartphone ini tuh bisa dibilang kalah dengan si Helio G99 kalau misalkan kita head to head dengan sekelasnya. Tapi kalau misalkan ngomongin based on experience, terutama di HP harga 2 jutaan, HP ini bisa maju lebih dulu teman-teman. Maju dalam artian punya stability yang oke, baterai yang irit dan juga temperatur yang mantep nih kalau menurut gua. Apalagi ya tadi gua udah bilang harga 2 jutaan jarang banget pakai sistem cooling yang oke, 7 lapis dan juga ukurannya pun juga cukup lumayan besar. Walaupun memang kalau lo tadi perhatikan di game Genshin Impact ada beberapa limitasi seperti masalah FPS-nya yang cuma dapat di angka 20 dan gue berpikir mungkin karena ini biar temperatur HP tetap terjaga karena temperatur HP-nya itu nyentuh di angka 30-an doang dan itu nggak lebih dari 39 derajat Celcius. Paling mentok-mentok 39 derajat Celcius itu pun udah suhu tertinggi dari HP ini teman-teman. Lalu dari sektor lain, HP ini juga siap tempur sih kalau menurut gua karena baterainya sendiri sih di angka 5000 mAh. Sebenarnya baterai 5000 mAh tuh berasa ya biasa aja gitu ya, udah seperti smartphone zaman-zaman sekarang. Tapi kalau lo perhatikan lebih dalam yaitu dari sektor fast chargingnya, yaitu udah pakai SuperVOOC 67 watt teman-teman. Jadi udah aman banget buat di harga 2 jutaan. Nah, ini lebih lawaknya lagi pas waktu kalian beli HP ini di dalam paket pembeliannya itu dapat adapter sekitaran 80 watt. Jadi memang terkesan seperti bonus nih dapat adapter 80 watt. Tapi tetap daya yang masuk di angka 67 watt kok teman-teman. Secara screen on time baterai HP ini tuh bisa bertahan 10 sampai 11 jam. Jadi untuk penggunaan sehari sih udah oke banget ataupun penggunaan daily use jadi udah aman banget. Tapi gue pengen sedikit kasih tahu aja kalau misalkan kalian menggunakan fitur mode GT di sini berasa lebih boros sedikit. Karena di sini mode GT bisa meningkatkan grafik yang lebih oke. Ini terutama buat main game ya teman-teman. Kualitasnya jadi bakalan lebih meningkat dan juga untuk masalah frame rate-nya bakalan jauh lebih tinggi alias jauh lebih stabil lah intinya kalau misalkan kalian main game pakai mode GT ini. Ya cuman kekurangannya baterai bakalan lebih boros dan juga bisa blok notifikasi, itu sih yang suka. Sekarang kita pindah ke bagian layar. Best spek layar dari HP itu berasa upgrade daripada seri sebelumnya. Yang dimana seri sebelumnya kan kalau lo tahu dia pakai panel IPS, tapi sekarang udah pakai panel AMOLED 120 Hz juga. Ukurannya sendiri di angka 6,67 inch. Yang dimana ini udah pas banget. Walaupun memang pas waktu kita pakai sehari-hari HP itu cukup lumayan oke kok untuk mas layarnya. Dari segi bezel nggak tipis-tipis amat seperti layaknya smartphone 2 jutaan pada umumnya. Tapi yang bikin gua suka yaitu masalah brightness-nya. Yang nitsnya itu di angka 2000 nits. Jadi kalau lo pakai di outdoor di sini cukup lumayan terang. Dan untuk experience sendiri sih pas waktu kita pakai HP itu nawarin experience yang oke. Seperti maraton Netflix di sini berasa asik karena untuk speakernya juga udah stereo. Layarnya juga berasa vivid ya dari segi warna, detailnya pun juga berasa tajam gitu. Dan yang bikin kagetnya lagi kalau lo lihat di aplikasi multi touch di sini layarnya nggak ada delay sama sekali. Ini gokil. Harga 2 jutaan bisa nawarin multi touch yang smooth gitu weh. Kita udah touch sampai 10 jari dan di sini nggak ada touch yang tertinggal alias di light touch itu nggak ada. Pas waktu simulasi main game dengan 4 jari pun juga aman gitu. So menurut gua ini HP yang layarnya benar-benar upgrade di harga 2 jutaan si Realme 13 ini. Lalu untuk tangkapan port juga Realme nggak kompromi nih. Karena untuk portnya berasa lengkap, nggak ada yang absen sama sekali. Jack 3,5 mm juga ada. Slot SIM cardnya pun juga puas nih. Karena di sini bisa nampung 2 SIM dan 1 SD card gitu ya. Jadi udah komplit banget. Dan untuk masalah desainnya sih kalau menurut gua Realme ini berasa biasa aja buat Realme 13 karena build quality-nya berasa plastik dan juga secara looks itu terkesan kayak maksain gitu. Kalau tahu di Realme 12 Plus dan juga Realme 12 Pro Plus 5G itu kan bagus gitu loh ya. Dengan material kulit dan terkesan luxury gitu. Cuman kalau di Realme 13 ini agak sedikit aneh gitu ya.
Apalagi lo dibikin salvox sama si kamera ini. Nah ini kan konfigurasi seperti triple kamera, tapi ini cuman gimmick ya. Satu kameranya itu buat sensor flicker. Lalu yang paling oke di sini dia pakai sensor Sony Lithia 600. Gue spoiler di awal, ini bakalan gokil banget buat di harga 2 jutaan karena kombinasi Snapdragon dan juga Sony Lithia 600 bakalan ngasih hasil foto yang oke banget. Nih lo bisa lihat di slide berikut ini yang dimana hasil fotonya sih kalau menurut gua udah better. Bahkan menurut gua dari segi warna Realme lebih unggul ketimbang smartphone 2 jutaan lainnya. Terutama untuk detailnya, processing image yang dihasilkan dari Realme 13 berasa oke nih. Warnanya juga nggak dibikin tuning up yang dimana nggak terlalu over gitu loh ya. Warnanya kelihatan pas dan juga enak gitu dilihat di mata. Walaupun gua udah compare dengan HP di resolusi yang lebih tinggi, contohnya 108 megapiksel, kalian bisa lihat aja kondisi malam pun juga hasilnya Realme 13 ngasih lebih oke. Jadi menurut gua buat kamera di harga 2 jutaan Realme bisa dibilang unggul nih, terutama Realme 13 ini. Perekaman videonya juga berasa stabil, tapi di sini hasilnya agak kacau ya. Walaupun mic-nya nggak robotik dan stabil gitu, ya cuman kalian bisa lihat aja lah agak patah-patah. Oke, emang bisa dikatakan cukup lumayan susah buat nyari smartphone di kelas harga 2 jutaan dengan kamera terbaik ya, tapi salah satunya hadirnya Realme 13 jadi opsi nih ya kalau menurut gua. Terutama tadi buat perekaman kamera belakang kita udah lihat dan hasilnya cukup stabil. Nah sekarang untuk kamera depannya kurang lebih seperti ini ya, memang cukup stabil, tapi lagi-lagi buat frame rate-nya tidak stabil ya teman-teman. Ya lagi-lagi ini kondisi kita record di resolusi Full HD 30 fps dan juga dalam kondisi HP yang bisa dibilang cukup lumayan adem dan nggak terlalu panas. Nah hasilnya kalau seperti ini ya buat kamera depan, bisa kalian nilai sendiri aja ya. Lagi ada di sebuah mall di Citra Tower di daerah Kemayoran ya. Ini kita rekam di resolusi Full HD 60 fps ya teman-teman. Nah hasilnya sih memang stabil, tapi untuk kualitasnya memang agak sedikit frame drop ya. Tapi mungkin bisa kalian bantu tulis juga di kolom komentar hasilnya gimana ya teman-teman. Ini audionya juga nih kalian harus tahu. Untuk perpindahan lensa sih ya seperti ini ya, ini 2 kali dan ini 1 kali. Kesimpulannya Realme 13 ini memang jadi salah satu HP dengan upgradean yang oke nih, terutama dari segi kamera, layar, dan juga fast chargingnya terutama. Karena di harga segitu jarang banget kita bisa menemukan spek yang kayak gitu. Tapi memang di sini kesalahannya yaitu dari segi SoC. Kita tahu sendiri lah, Snapdragon 685 cukup biasa aja. Apalagi buat kalian yang orangnya performance centricable, kayaknya kurang cocok dengan smartphone yang satu nih. Tapi pas waktu lo rasain dengan menggunakan HP ini, kayak misalkan buat main game ataupun buat ya daily use aja gitu loh ya, HP ini tuh jarang banget terjadi panas alias overheat temen-temen. Tapi ya memang peruntukan HP ini bukan untuk gaming doang, tapi lebih ke arounder menurut gua. Jadi penggunanya bisa buat kerja ataupun buat penggunaan yang suka foto-foto. Cuman gue pengen tahu deh pendapat kalian soal Realme 13 ini. Apakah smartphone ini bisa dibilang sebagai smartphone dengan julukan gaming bintang 5? Coba di kolom komentar, soalnya ini agak sedikit nyeleneh sih menurut gua dengan tagline kayak gini ya. Ya tapi kita diskusi bareng-bareng lah. Yang penting diskusinya tetap sehat ya teman-teman, jangan toksik gitu. Mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya pertanyaan, tulis di kolom komentar, kita diskusi bareng-bareng. Jangan lupa juga follow Instagram kita di @SRMTechno kalau misalnya kalian pengen nanya ataupun pengen DM kita. Kalau misalkan ada pertanyaan yang lebih serius, bisa aja langsung tanyain ke komunitas kita di Telegram, klik link yang ada di deskripsi. Sekalian deh sama produk ini, kalau misalnya kalian pengen langsung aja klik link yang ada di deskripsi ya. Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye. Bye-bye.